sehingga batik pun menjadi satu penyumbang devisa negara dengan nominal yang besar. Misalnya pada tahun 2015 lalu, total nilai ekspor batik ke luar negeri mencapai 2,1 triliun. Luar biasa ya. Putus cinta sesatnya di dada. 30 menit berlalu lepas dari pukul 8 teng waktu Studio Babe, dan masih bersama Bang Iblun Cangcing di acara Bergaya Pagi, tentunya di deretan lagu-lagu berirama energik, dan tentunya bakal banyak sekali deretan informasi dan fakta-fakta menarik yang bakal Bang Iblun kupas untuk menambah wawasan kita semuanya, Cangcing. Tapi sebelum itu, Cangcing, dia mau gabung kembali kah? Silahkan di telepon di 08589 486 2954. Cangcing, ini ada informasi yang bakal Widu sampaikan untuk kita kupas pada pagi hari ini, Cangcing, mengenai salah satu budaya kita, salah satu budaya milik negara Indonesia yang mungkin Cangcing sudah familiar banget nih ya, sudah nggak asing lagi dengan benda yang satu ini. Dan ini diklaim oleh negara-negara luar katanya milik mereka. Wah, padahal ini milik kita gitu ya. Adalah batik, Cangcing. Nah, siapa yang nggak tahu batik nih ya? Pasti Cangcing nih ini gemar banget nih. Apalagi kalau ada acara-acara tertentu ya, hajatan, kondangan gitu ya dan sebagainya, pasti pakai batik nih, Cangcing. Nah, ini ada deretan fakta menarik seputar batik yang bakal kita kupas. Yuk, pantengin terus Radio Bang. Dilansir dari idntimes.com, batik merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang patut kita lestarikan, Cangcing. Nah, dengan melestarikan dengan gimana, Bang Yunus? Satu dengan cara bangga mengenakan batik nih kita nih. Motif dan model busana batik kini kian beragam, sehingga Cangcing tak perlu bingung memilih setelan ketika datang ke dalam suatu acara, Cangcing ya. Karena model batik sekarang banyak banget, Cangcing. Mau pilih apa, yang gambar-gambar apa, insya Allah ada ya. Nah, batik tidak lagi sebagai busana formal saja, tapi juga dapat dikenakan sebagai busana santai gitu ya. Tinggal gimana Cangcing mengkolaborasikan pakaian santainya dengan batik gitu ya. Nah, Cangcing, ini ada beberapa fakta menarik seputar batik yang dikutip dari idntimes.com. Lupakan semua. Yang pertama adalah penetapan Hari Batik Nasional, Cangcing. Sejak 2 Oktober 2009 di bawah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi, Cangcing. Nah, oleh sebab itu Indonesia memperingati Hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober, Cangcing. Tuh. Keputusan yang ditetapkan oleh UNESCO tersebut juga membuktikan bahwa batik berasal dari Indonesia, Cangcing. Lantaran besarnya potensi bagi negara lain untuk mengklaim batik sebagai bagian aset budayanya. Atas dasar itulah Indonesia akhirnya mendaftarkan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Iya, Cangcing ya. Enak banget ya. Punya kita di aku aja. Udah tahu Cangcing doyan banget pakai batik gitu ya. Emang Cangcing yang bikin pada lagi di aku gitu. Oke, Cangcing, yang berikutnya adalah asal kata batik nih, Cangcing nih. Nah, kata batik berasal dari gabungan dua kata dalam bahasa Jawa nih. Kata pertama adalah amba yang bermakna menulis, sedangkan kata kedua adalah titik yang berarti titik. Nah, sehingga kalau digabungkan amba titik gitu ya. Ambatik gitu ya, batik. Nah, jadi kedua tersebut digabungkan akan lahir makna sebagai menulis titik indah di atas kain gitu ya. Jadi kalau amba itu kan artinya menulis, titik itu ada titik gitu ya, amba titik, menulis titik gitu. Nah, jadi orang Indonesia kadang mulutnya kalau ngomong suka cepet banget gitu, kayak Bang Ibnu ya, kalau ngomong cepet banget gitu. Jadinya ambatik gitu ya, embatik. Nah, jadinya batik gitu deh. Jadi menulis titik-titik di atas kain, karena emang cara membuat batik pada era tradisional itu menggunakan canting gitu, Cangcing ya, di menulis ukir tangan langsung gitu, secara manual.
Nah kemudian apa nih, teknik pembuatan batik yang cangcing. Nah pada zaman dulu batik dilukis menggunakan tangan di atas kain. Nah selain itu pembuatan batik ini selalu diawali dengan huruf N. Jadi proses-proses batik step-stepnya itu namanya dari N semua cangcing. Ada nyungging ya, kemudian ada njaplak, ada ngelowong, ada ngiseni, ada nyolet, mopok dan sebagainya. Pasti selalu dengan N gitu ya. Luar biasa. Nah, pada zaman sekarang cara pembuatan batik adalah dengan tulis, cap dan dengan printing, tuh tiga itu ya. Nah, kemudian batik tulis memiliki harga yang paling mahal cacing, lantaran proses pembuatannya secara manual dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Ya, karena bikinnya lebih lama, jadi harganya juga lebih high dikit lah gitu ya. Karena waktunya juga yang dibutuhkan cukup lama cacing, dan kualitas juga biasanya lebih bagus. Sedangkan batik cap menggunakan besi yang telah dipola batik kemudian dicelupkan ke dalam malam. Jadi kalau batik cap itu kayak apa namanya, sudah ada cetakannya gitu ya. Tinggal dia kayak stempel, nah gitu, trek udah jadi batiknya. Nah sedangkan batik printing menjadi kain motif batik yang paling murah nih, karena menggunakan teknik sablon dan printing. Jadi kalau teknik printing ini lebih cepat ya, lebih banyak juga produksinya, jadi harganya lebih murah juga. Nah kemudian cangcing, yang selanjutnya adalah fakta batik berikutnya adalah batik merupakan penyumbang devisa yang cukup besar cangcing. Wah luar biasa ya. Nah batik tidak hanya digemari di dalam negeri, gaun batik pun sudah sampai hingga ke mancanegara cangcing. Terbukti dengan banyaknya tokoh-tokoh luar negeri yang mengenakan batik seperti Nelson Mandela hingga Kate Middleton, bahkan Heidi Klum. Nah selain itu Diana von Furstenberg dan sebagainya merupakan beberapa perancang kenamaan dunia yang pernah memanfaatkan batik untuk rancangan mereka tuh. Nah ternyata Amerika Serikat adalah negara terbanyak sebagai pengimpor batik dari Indonesia cacing. Disusul dengan Jerman, Jepang, dan Korea Selatan yang juga menjadi tujuan ekspor batik. Sehingga batik pun menjadi satu penyumbang devisa negara dengan nominal yang besar. Misalnya pada tahun 2015 lalu, total nilai ekspor batik ke luar negeri mencapai 2,1 triliun. Luar biasa ya, besar juga ya. Nah kemudian cacing berikutnya adalah apa nih, Pak Soeharto yang yang perdana memperkenalkan batik ke kancah nasional cacing, ke kancah internasional ya. Presiden Republik Indonesia kedua Soeharto merupakan tokoh yang pertama kali memperkenalkan batik ke ranah internasional sejak pertengahan tahun 1980-an. Nah, hal ini dilakukan dengan cara menjadikan batik sebagai cenderamata bagi para tamu kenegaraan. Selain itu, ketika Indonesia menjadi tuan rumah atau KTT APEC II Asia Afrika, nah kemudian yang diadakan pada 1994 silam di Bogor, sebanyak 17 kepala negara dan kepala pemerintahan di negara-negara memakai batik cacing. Khusus dibuat dengan corak yang melambangkan simbol negara masing-masing ditambah dengan sentuhan etnis Jawa. Nah, tak hanya itu, Pak Soeharto pun pernah mengenakan batik saat menghadiri konferensi di PBB. Luar biasa ya, makanya batik terkenal ya. Lah PBB itu kan forum dunia ya, forum keamanan dunia gitu ya. Nah Pak Soeharto pernah pakai itu saat konferensi di PBB, luar biasa ya. Akhirnya ada sorot-sorot atau media-media asing. Oh ini presiden Indonesia pakai baju apa nih? Gambar bunga-bunga, gambar burung-burung, tanaman-tanaman. Oh ternyata itu batik punya budaya Indonesia. Wow begitu. Nah makanya itu cacing kita semua nih ya kudu melestarikan budaya kita ya, budaya batik ini, anak-anak muda khususnya nih. Oke lah, kita cara bikinnya karena emang nggak semua orang bisa ya bikin batik, itu kan menyangkut skill ya. Tapi paling enggak kita jangan malu pakai batik gitu loh. Jangan malu pakai batik, jangan malu juga memperkenalkan batik gitu ya. Teman-teman Indonesia nih yang mungkin kuliah di luar negeri, di Mesir, di Yaman, di Malaysia dan sebagainya, boleh nih ke sana-sana itu ya pakai batik gitu ya. Kekuliahan pakai batik biar supaya orang-orang luar negeri itu tahu, wah ini orang Indonesia pakai baju apa ini kok cantik ini. Wah ini namanya baju batik bang, baju gue ini. Senggol dong. Baju ke batik nih, senggol dong. Iya gitu ya.
Nah itu Cancing kurang lebih ya. Jadi data fakta menarik tentang batik mungkin Cancing bisa menambahkan. Silakan di line telepon di 085894862954. Kalau